Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiyah Dianatasari, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 4, dan di sini ada rekan saya, Efrianur Siti Rahma. Ya, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik sejauh ini. Jangan lupa nanti kita tanggal 7 Vaksin ya, yang kedua. ya. Berarti Kemarin yang pertama udah kan ya? udah bulan kemarin. Berarti jaraknya sebulan doang tuh. Ya, sebulan. Itu rasanya gimana sih? sakit tak berdarah ya. Bener banget, habis suntik itu kayak ya udah, berarti lemas, ngantuk, Pegel semua badan ya. Sampai habis itu paling nggak bertahan lama sih, aku kemarin 2 hari doang. Kalau aku sih 3 hari tetap. Tuh capek banget pokoknya. Jadi aku minta waktunya sebentar. Oke. Jadi kita di sini akan mengadakan podcast yang akan membahas mengenai isu penerapan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup di Indonesia. Oh iya, boleh. Apa nih yang kamu ketahui tentang ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup? Langsung aja nih. Ya, langsung. Kalau aku ya, menurut aku ekonomi terbuka itu ekonomi yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional ya, seperti ekspor dan impor berupa barang, jasa, modal dari negara-negara lain gitu. Kalau yang perdagangan tertutup itu perekonomian yang nggak melibatkan diri dari perdagangan internasional gitu, jasa serta modal dari negara-negara lain. Ya, jadi ekonomi terbuka ini juga kan disebut dengan ekonomi 4 sektor yang terdiri dari 4 sektor. Yang pertama ada sektor rumah tangga, kemudian ada sektor perusahaan, kemudian sektor pemerintah, dan sektor luar negeri yang ekspor dan impor itu. Nah, kalau ekonomi tertutup itu disebut juga dengan ekonomi 3 sektor yang hanya terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah tanpa adanya sektor luar negeri ekspor dan impor seperti ekonomi terbuka gitu. Nah, menurut kamu penting nggak sih perdagangan internasional itu? Kalau menurut aku penting sih ya perdagangan internasional itu kan, karena perdagangan internasional itu kan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara, terus dan terjadi jika ada kesepakatan antara dua negara gitu kan, saling membutuhkan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan pangan dan lain-lain dari masing-masing negara. Ya, jadi ada beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional ini, seperti perbedaan kondisi produk. Nah, misalkan ada salah satu negara nih yang mempunyai iklim tropis, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal gitu, yang kemudian diperdagangkan keluar dan ditukar dengan barang dan jasa dari luar negeri. Nah, kemudian ada menghemat biaya produksi, kemudian perbedaan tingkat selera, dan adanya prinsip perbandingan keunggulan gitu. Maksudnya adalah suatu negara itu cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya ke luar negeri. Nah, jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Nah, sebaliknya, suatu negara itu akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif lebih tinggi. Jadi kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri gitu. Bener sih, ya juga sih terkait dengan dunia ekonomi ya, interaksi sebuah negara dengan masyarakat negara lain itu kan terlibat dalam perdagangan internasional ya. Hal itulah sih yang paling sering banget dilakukan dalam perdagangan internasional itu, karena hasil alam dari negara itu kan masing-masing ya, maksudnya beda-beda. Sehingga tuh itu sih yang memicu atau menjadi aktivitas yang saling melengkapi kebutuhan gitu kan, dan perdagangan antara negara tersebut melalui kegiatan ekspor dan impor tersebut atau jual beli barang gitu ya. Selain menjadi pelengkap kebutuhan ya, kemampuan sebuah negara tuh melakukan hubungan perdagangan lintas negara juga itu sangat penting loh untuk kesehatan ekonomi negara yang bersangkutan. Tapi perdagangan internasional juga tuh bisa memperluas pasar
atau produk barang dan jasa dari perusahaan luar negeri itu biasanya. Iya. Jadi dengan adanya virus corona ini, kebijakan ekonomi mana nih yang menurut kamu cocok untuk diterapkan gitu? Dimana kita tahu bahwa sejak awal munculnya pandemi ini gitu, ekonomi kita ini mengalami lumpuh total hampir semuanya gitu, karena adanya PSBB dan mungkin juga kegiatan ekspor dan impor itu dikurangi. Di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri kan udah menganut sistem perekonomian terbuka itu kan dari tahun 1970 kalau nggak salah ya. Dan saat ini juga tuh hampir semua negara sih yang melakukan perekonomian ekonomi terbuka kayak gitu. Cuma beberapa negara doang sih yang menurut aku melakukan ekonomi tertutup gitu, kayaknya kalau nggak salah ya Korea Utara, Myanmar, sama Zimbabwe. Perihal mana yang lebih baik sih untuk saat ini, sebenarnya tuh keduanya memiliki kekurangan sama kelebihan ya. Nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk, dan ada juga yang nggak terlalu terbuka dan ya kayak gitu kan. Karena perdagangan yang terbuka itu kan perlu untuk memastikan ya ketersediaan kebutuhan-kebutuhan penting gitu kan, seperti masker, terus peralatan medis, juga kondisi pangan itu paling utama sih. Hal itu juga sih untuk menjaga kestabilan harga sih dan mendukung mitigasi dampak pandemi. Sedangkan ekonomi tertutup itu cenderung mengisolasi diri gitu. Itu bagus sih, tapi pemerintah juga harus dituntut untuk mampu menjadikan negaranya kokoh dan mandiri gitu, serta mampu membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu tanpa dunia luar bantuan gitu ya. Itu sih sebenarnya yang paling sulit sih. Kamu tahu aja pemerintah gimana kan. Benar. Jadi memang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tergantung kebijakan pemerintahnya aja nih yang harus bisa mengatur agar perekonomian Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Kita memang dituntut yang harus bisa mencintai produk dalam negeri, dalam lokal gitu ya, dan juga serta mengedepankan sektor industri dan swasta dalam negeri. Tetapi kolaborasi dengan luar negeri itu juga mendorong pertumbuhan gitu. Memungkinkan akses ke produk dan jasa itu yang lebih murah, akses ke teknologi yang lebih baik, dan mengurangi tingkat pengangguran suatu masyarakat negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri dan tidak dikucilkan dari kehidupan bernegara. Dan yang paling penting juga sih, jika suatu negara itu sedang mengalami bencana alam atau sosial gitu, yang mana membutuhkan aluran bantuan dari negara lain gitu, itu pentingnya ekonomi terbuka. Gitu ya. Kalau menurut kamu bagus nggak sih kayak gitu? Ya, bagus ya ekonomi terbuka. Dan bisa investasi. Kita juga saling ngajarin gitu ya, maksudnya saling menaruh jasa juga bisa. Pertukaran mahasiswa juga kan bisa. Iya, itu paling sering sih. Soalnya kita kan tahu kemampuan orang luar negeri itu kayak gini. Iya, pertukaran mahasiswa itu ya. Iya. Dari satu ya mungkin sekian podcast dari kami. Harapannya semoga Indonesia lebih maju lagi, amin, lebih baik lagi perekonomiannya juga. Terus semoga corona ini cepat menghilang gitu. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya nggak melakukan PSBB lagi ya. Itu utama sih, lebih bebas gitu. Nggak usah vaksin utama itu. Jadi kan udah vaksin juga. Udah vaksin juga maksudnya tuh yang masih kecil itu. Maksudnya gitu. Yang anak kecil juga sih tuh kasihan kan, sekolah-sekolah juga jadi diliburkan. Nggak libur sih, maksudnya kalau kuliah online itu loh, online ribet gitu, jadi bingung sendiri gitu. Kalau banyak tugasnya jadi pusing. Banyak tugasnya Bu ya. Itulah ya anak kuliah kan. Ya kan. Semoga buat kamu juga sukses selalu. Amin, makasih ya. Aku juga makasih udah maksudnya diizinkan untuk berbicara gitu kan, maksudnya mengadu pendapat. Makasih udah mau diajak bertukar pemikiran ya. Santai aja. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.